Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dennis Family Tutorial. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kemarin kita sudah membuat financial model yang bagian kontrol. Sekarang kita masuk ke proyeksi. Jadi proyeksi di sini adalah kalau saat ini kan tahun 2020, jadi kita bikin proyeksi atau anggaran atau perkiraan nilai-nilai dari penerimaan dan pengeluaran di tahun 2021. Kita buatnya ini adalah bulan per bulan. Jadi kita buat perkiraan atau estimasi atau proyeksi bulan per bulan dari masing-masing poin-poin yang ada di sini. Acuannya adalah data history atau data yang sudah terjadi di tahun 2020, di mana di sebelah kiri adalah average atau nilai rata-rata, dan sebelah kanan ini adalah tren atau kecenderungan dari nilai tersebut, apakah sama, tidak ada kenaikan, atau ada kenaikan, atau ada penurunan. Ini adalah trennya yang terjadi bulan per bulan selama tahun 2020. Oke, sekarang kita isi proyeksinya. Kita lihat dulu contohnya. Di sini kas masuk ini ada sum, nilai jumlah ini sum semua ya, sum. Kita pakai rumusnya sum. Lalu untuk gaji, nah ini kita mulai ada rumus. Lain-lain analisa sensitivitas. Oke, kita mulai dari gaji dulu. Gaji itu kita kalikan C8 dengan E8. Jadi C8 itu adalah gaji rata-rata, E8 adalah tren. Jadi gaji dikali dengan tren untuk bulan Januari. Lalu kita kalikan juga dengan rumusnya adalah 1 ditambah analisa sensitivitas F8. Kita lihat analisa sensitivitas F8 adalah persentase dari gaji. Jadi misalkan di sini ada kenaikan gaji, maka dia akan mengalihkan dengan kenaikan gaji tersebut. Jadi misal kita isi di sini ada kenaikan gaji 2%, maka dia akan nantinya di proyeksi ini akan langsung menambahkan menjadi 2%. Tapi jika analisa sensitivitas di sana 0%, maka dia hasilnya akan hanya perkalian antara gaji rata-rata dengan proyeksinya saja. Tidak ada tambahan perkalian dengan persentase kenaikan gaji. Oke, kita mulai saja. Rumusnya perkalian. Oke. Sama dengan kita masukkan datanya gaji di sini. Lalu kita F4 absolute kali, kita masuk ke di sini Januari trennya. Nanti kita kalikan lagi dengan rumusnya tadi 1 ditambah analisa sensitivitas yang ini F8. F8 nya kita absolute, kita kurung tutup, enter. Oke, sudah jadi. Sekarang kita coba. Jika ada kita naikkan jadi 5%, proyeksinya langsung berubah menjadi 1050. Jika kita buat lagi jadi 0, kita turunkan, maka proyeksinya akan jadi 1000. Tidak ada perubahan. Oke, jika sudah seperti ini, kita tinggal copy rumusnya saja, Ctrl C, kita blok, kita enter. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke
row berikutnya line line di sini hanya perkalian antara average dengan trend. Jadi kita kalikan sama dengan di sini average, kita F4, kita kalikan dengan trend. Oke, sama kita Ctrl C, copy. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan RT. Kebutuhan RT di sini sama, mengalikannya ada tambahan analisa sensitivitas. Karena kebutuhan RT di sini ada hubungannya dengan inflasi. Jika inflasi naik, umumnya harga-harga ikut naik, kebutuhan RT jadi naik. Makanya untuk yang analisa sensitivitas inflasi itu berpengaruh ke kebutuhan RT, transportasi, konsumsi, dan hiburan. Oke, kita masuk. Kebutuhan RT sama dengan data kebutuhan RT rata-rata, jangan lupa absolut, kali trennya, kali dalam kurung 1 ditambah analisa sensitivitas yang inflasi, yaitu persentase di sini. Kurung tutup. Maaf, kita absolut dulu. F4. Oke, kurung tutup, enter. Seperti ini. Kita coba lagi, misalkan inflasinya 3%, berubah jadi 396. Kita balikan ke posisi 0, 384. Jika sudah, kita copy, Ctrl C. Oke, sekarang transportasi sama saja. Oke, semua yang sudah hubungan dengan sensitivitas sudah saya kerjakan. Sekarang kita masuk cicilan dan lainnya. Untuk cicilan di sini tidak ada perubahan, hanya mengalihkan antara average, nilai average dengan trend. Begitu juga dengan tabungan dan lain-lain. Untuk investasi ini ada perhitungan sendiri, nanti kita lakukan. Oke, semuanya sudah. Tinggal satu investasi. Jadi kalau kita lihat rumusnya adalah awal 18/12. Jadi awal 18 adalah di sini. Ini nilainya dibagi 12, mengisi bulan per bulan ini. Nah, awal 18 ini sendiri hasilnya dari analisa sensitivitas C18, yaitu dari ini. Nilai yang ada di sini. C18C, nilainya dari sini. Jadi jika kita klik di sini ada investasi ya, lalu kita isi
misalkan investasinya 100 atau 200, maka dia akan mengisi langsung di sini investasinya 200 dan kolom proyeksinya mengacunya ke sini. Oke, kita buat seperti itu. Jadi kita isi dulu ini. Nah, investasinya ada di sini ya. Oke, ada di sini. Jadi ini sama dengan ini. Sekarang misalkan kita masukkan investasinya, lalu investasinya 300, nah nilai investasinya ada di sini. Lalu proyeksi investasi yang ada di sini, dia mengambil dari nilai yang ada di depan di sini, enter ya, sudah ngaling. Lalu bulan per bulannya adalah nilai ini dibagi 12 bulan. Maaf, nilai ini kita absolute dibagi 12. Oke, kita copy ya seperti ini. Oke, jika sudah, kita lanjut lagi. Lihat di sini ada sum ya, kita gunakan fungsi sum, rumusnya C7 sampai jam 8. Jadi ini semua dia menjumlahkan ke bawah, kecuali sum yang di atas dia sum yang paling kanan dia menjumlahkannya ke kiri. Oke, sekarang kita lanjut sama dengan sum ini ke bawah seperti ini, enter. Setelah itu kita tinggal copy saja rumusnya sampai sini. Lalu penjumlahan ini kita gunakan sum ke samping seperti ini, kita copy ke bawah sama. Di sini juga sama, sum ke bawah, copy. Oke, seperti ini. Lalu saldo kas awal di sini kita isi 5 aja, ngikut dengan ini 5. Lalu kas surplus defisit adalah hasil pengurangan C6 dikurangi C10, yaitu kas masuk dikurang dengan total kas keluar. Jadi kita kurangin total kas masuknya berapa dikurangi dengan kas keluar. Oke, di sini ada surplus atau defisit. Kalau defisit dia kan minus atau kekurangan anggaran ya. Ada kas akhir, rumusnya adalah C20 tambah C21, kas surplus atau defisit ditambah saldo kas awal. Jadi kita jumlahkan ini tambah dengan ini. Oke, kita sudah bisa berhasil membuat proyeksi. Selanjutnya, di video selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembuatan analisa sensitivitasnya, pengisian arus kas ini sekaligus dengan pembuatan grafik. Oke, saat ini sampai sini dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, sebarkan video ini di media sosial teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.